Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menenangkan hati. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai masalah dan cobaan seringkali membuat hati kita gelisah. Namun, Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita bisa menenangkan hati dan mencapai kedamaian. Mari kita renungkan bersama langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menenangkan hati menurut ajaran Islam. Pertama, mengingat Allah sebagai sumber ketenangan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa ketenangan hati hanya bisa diperoleh dengan mengingat Allah. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketika hati kita resah, kuncinya adalah dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah di setiap waktu, baik saat senang maupun sedih. Mengingat Allah akan membuat kita sadar bahwa semua yang kita alami adalah bagian dari rencananya. Dan ini akan membawa ketenangan yang mendalam dalam hati kita. Yang kedua, sholat sebagai pelipur lara. Sholat merupakan salah satu ibadah utama yang bisa menenangkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bahwa sholat adalah cara untuk menemukan kedamaian di tengah kesibukan dunia. Beliau bersabda, "Jadikanlah sholat sebagai penghibur hatiku." Hadis riwayat Ahmad nomor 13.249. Ketika kita mendirikan sholat, kita menyerahkan seluruh kegelisahan kita kepada Allah. Sujud kita adalah tanda ketundukan total, di mana kita menyadari bahwa hanya Allah yang bisa mengangkat beban-beban di hati kita. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi ujian. Kehidupan dunia penuh dengan ujian dan tantangan. Namun, Allah memerintahkan kita untuk bersabar karena dengan kesabaran hati kita akan tetap tenang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena semua urusannya adalah kebaikan. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Kesabaran akan membawa kita kepada ketenangan, karena kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Yang keempat, bertawakallah kepada Allah. Setelah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita harus bertawakal, yaitu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ketika kita tawakal, kita tidak akan lagi merasa cemas tentang hasil dari usaha kita, karena kita yakin bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Dengan tawakal, hati kita akan menjadi lebih tenang, tanpa khawatir berlebihan tentang masa depan. Kelima,
bersyukur untuk menjaga ketenangan hati. Salah satu penyebab kegelisahan adalah kurangnya rasa syukur. Namun, dengan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, hati kita akan menjadi lebih tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut bagimu untuk tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Muslim nomor 2963. Dengan bersyukur, kita akan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, dan hati kita akan menjadi lebih tentram. Yang keenam, menjaga hati dari hasad dan iri. Hasad atau iri hati adalah penyakit hati yang bisa menghancurkan ketenangan batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4903. Jika kita selalu melihat apa yang dimiliki orang lain dan merasa iri, hati kita tidak akan pernah merasa damai. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk membersihkan hati dari sifat hasad dan iri, agar kita bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah doa untuk ketenangan hati. Doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat baik untuk memohon ketenangan hati. "Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang tenang, jiwa yang ridho, dan hati yang penuh keberkahan." Hadis riwayat Tirmizi nomor 3496. Dengan doa, kita memohon kepada Allah untuk memberikan ketenangan dalam hati kita, karena hanya Dia yang mampu mengangkat segala kegelisahan dan keresahan yang kita rasakan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, menenangkan hati adalah perjalanan yang membutuhkan usaha dan kedekatan dengan Allah. Dengan mengingatnya, bersabar, bertawakal, dan bersyukur, insya Allah hati kita akan menjadi lebih tenang. Jangan lupa hindari sifat hasad dan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan dalam setiap keadaan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang tenang dan penuh dengan keyakinan kepadamu. Sabarkan kami dalam menghadapi ujian, dan jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga pesan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga ketenangan hati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.